Halo semua, selamat pagi. Gimana? Semuanya sudah siap untuk mengikuti kebaktian hari ini melalui video YouTube? Semuanya pasti udah semangat banget kan? Yuk kita langsung mulai ya kebaktian hari ini. Untuk lagu pertama, kita nyanyi sama-sama yuk lagu yang judulnya Segala Puji Syukur. Yuk kita nyanyi sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekarang kita doa muka dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk satu hari lagi yang Tuhan telah berikan untuk setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan dan juga kesempatan untuk kami beribadah melalui video di YouTube. Tuhan, sebentar lagi ibadahnya akan berlangsung. Tuhan tolong berkati setiap kami supaya kami bisa berkonsentrasi dari awal ibadah sampai akhirnya. Dan nantinya kami bisa memuji Tuhan dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan dan ada pesan yang bisa kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhannya menarik banget loh. Kakak kasih bocoran dulu ya. Firman Tuhan hari ini temanya value versus score atau score versus value. Kalian nih yang pintar bahasa Inggris kira-kira udah tahu belum ya firmannya bakal tentang apa nih? Nah, kakak kasih bocoran sedikit ya. Jadi firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Nanan bakal ngebahas soal sebenarnya penting gak sih kita mengejar nilai di sekolah atau nilai itu cuman sekedar angka dan tulisan aja di rapot.
Tapi kenapa ya papa mama, pembina, dan orang tua di rumah serta guru-guru seneng banget nih nyuruh kita belajar, katanya supaya nilainya bagus. Nah, pasti kalian penasaran kan? Nanti dengerin firmannya dengan baik ya. Tapi sebelum itu, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya, judulnya Ada Satu Sobatku. Pasti udah tahu semua kan? Yuk kita nyanyi, semuanya harus semangat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya, yang judulnya Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup.
Halo, selamat pagi. Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Kita akan membahas tentang firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami senang bisa berkumpul lagi lewat online untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa belajar tentang firman Tuhan. Dan tolong kami untuk mentaati firman-Mu. Kami minta Roh Kudus bekerja di antara kami, sehingga kami semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di kelas ini ada dua macam anak ya, ada anak SD, ada anak SMP ya, SMP kelas 1. Nah, tentu kamu semua punya cita-cita ya. Anak SD ingin nanti, ini sekarang udah kelas 6, ingin supaya nanti kalau lulus SD ingin masuk ke SMP tertentu. Ya. Kalian sudah membayangkan ingin masuk ke SMP mana? Ya, tentu saja ingin masuk ke SMP yang bagus, ya, yang favorit gitu, ya. Nah, yang SMP juga tentu sudah punya cita-cita ya. Nanti saya kalau lulus, saya ingin masuk ke SMA itu, ya, SMA pilihan yang bagus, gitu, yang populer, ya. Nah, supaya tercapai, tentu saja kita harus belajar dengan baik, ya. Jadi kita harus mempunyai nilai-nilai yang bagus, ya. Nanti NEM-nya tinggi misalnya, supaya kita bisa masuk sekolah favorit. Karena sekolah favorit itu banyak peminatnya, banyak saingannya, gitu, ya. Nah, terus setelah SMA ingin masuk universitas. Kalau bisa universitas yang top, gitu ya. Ingin dapat beasiswa, ya. Orang tua juga ingin sekali, ya, anak-anaknya itu belajar dan berprestasi, gitu ya. Karena kalau kita pintar, berprestasi, ya, nanti gampang dapat pekerjaan misalnya gitu ya. Lalu bisa sukses, ya, bisa punya kerjaan yang bagus dengan gaji yang tinggi, ya, kita menjadi orang yang kaya, gitu ya. Nah, ada seorang anak, ya, seorang anak laki-laki, dia dari kecil, ya, rajin belajar, ya, didorong oleh orang tuanya untuk berprestasi, ya, dan anak ini rajin belajar, ya, sampai kalau hari weekend, ya, dia tetap bikin tugas, ya, belajar, ya. Orang tuanya wah support habis-habisan, ya. Dilesin, kalau ada yang nggak bisa les, ya. Lalu dia dibantu supaya dia bisa meraih prestasi yang tinggi. Dan betul, ya. SD-nya dia masuk ke SD yang bagus, SMP-nya juga, ya. Dia menjadi anak yang pandai, ya, yang pintar, ya, otaknya. Nah, kalau hari Minggu, ya, dia tidak ada waktu lagi untuk pergi ke gereja, untuk beribadah, ya. Orang tuanya juga tidak mendorong anaknya untuk beribadah, ya. Yang didorong itu, pokoknya kamu harus belajar. Kalau Minggu kamu belajar juga, nanti malam siang boleh istirahat, jalan-jalan sama keluarga. Tapi sore, malam belajar lagi. Nah, akhirnya si anak ini bertumbuh terus menjadi anak yang pandai. Waktu
dia lulus dari SMA, ya, dia dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Wah, ya orang tuanya senang sekali ya. Nah, lalu dia pergi ke luar negeri dan dia masuk sebuah universitas, tinggal di asrama. Nah, tapi ketika itu dia berpisah dengan orang tuanya, ya, mulai dia mendapat masalah, ya, mulai ada badai, ya, itu jauh dari orang tua, ya, lalu bertemu dengan teman-teman, ya, pergaulan yang buruk, ya, sehingga anak ini awalnya rajin belajar, lama-lama dia terbawa oleh pergaulan buruk teman-teman, ya, dan akhirnya dia berkenalan dengan alkohol, ya, lalu dia jadi malas belajar, ya, sampai suatu hari dia dikeluarkan dari sekolah, ya. Orang tuanya sangat sedih, ya, tentu saja, ya, dan berpikir orang tuanya apa yang kurang, ya, dia kan anak yang pintar, ya, kenapa, ya, dia bisa bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Nah, ada satu yang kurang, ya, yaitu apa yang kurang? Ini nih, ya, sekarang saya share ya, share screen. Nah, yang kurang adalah hikmat, ya. Nah, jadi apakah hikmat itu? Ya, anak ini pintar, tetapi kurang berhikmat, ya. Sehingga ketika dia mendapat bertemu dengan lingkungan yang buruk, ya, dia tidak bisa memilih, ya, apa yang harus saya perbuat. Nah, jadi kita lihat ya, hikmat. Apakah hikmat itu? Hikmat itu berbeda dengan kepandaian, ya. Ya. Kepintaran itu lebih ke logika, ya. Nah, hikmat adalah bijaksana, ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu wise, ya. Nah, kita tahu kita ada seorang yang paling bijaksana yang bernama Salomo. Salomo adalah anak Daud, ya. Dia seorang raja, ya. Ketika dia diangkat menjadi raja, dia waktu itu masih muda, ya. Dan Tuhan bertanya, "Apa yang ingin kamu minta?" Ya. Nah, Salomo meminta hikmat dari Tuhan, ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa Salomo meminta hikmat dari Tuhan, ya. Kenapa minta kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber dari segala hikmat, ya. Nah, dan Tuhan sangat senang mendengarnya, ya. Salomo tidak meminta kekayaan, popularitas, kesehatan, ya, kehebatan, tidak, ya. Salomo tahu dia seorang raja, dia harus punya hikmat, bijaksana dalam membuat keputusan-keputusan, ya, dalam kehidupannya sehari-hari sebagai raja. Nah, dan Tuhan memberikan hikmat itu, ya. Nah, Salomo menjadi terkenal menjadi seorang yang sangat berhikmat, ya. Itu tampak dari keputusan-keputusan yang adil, ya, yang jujur, yang benar, ya, sehingga rakyatnya jadi bahagia, ya, karena dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, ya. Pemerintahannya bikin rakyatnya berbahagia dan sejahtera. Ada keadilan di situ, ya, semuanya puas, ya. Pemimpin-pemimpin dunia dari negara-negara lain, wah, negara-negara yang hebat, ya, yang juga orang-orangnya pintar, ya, dari Mesir misalnya, ya, itu sampai datang kepada Salomo untuk belajar, untuk melihat benar nggak sih Salomo itu orang yang berhikmat. Nah, jadi hikmatnya Salomo itu berbeda dengan kepintaran, ya.
hikmat itu mengandung keadilan, kebenaran, kejujuran, ya, sehingga menjadi berkat untuk orang lain, ya. Jadi kalau orang pintar ternyata tidak cukup, ya, perlu pintar dan berhikmat gitu supaya menjadi berkat untuk orang lain, gitu ya. Nah, Salomo memberitahu rahasianya kepada kita, ya. Kita meminta hikmat kepada Tuhan, ya. Tapi ada satu ayat yang dari Amsal Salomo 1 ayat 7, ya. Salomo memberitahukan, ya, bagaimana supaya kita berhikmat, ya, supaya kita berpengetahuan dengan penuh keadilan, kejujuran, kebenaran, ya. Itu rahasianya satu aja, yaitu takut akan Tuhan, katanya. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Nah, jadi seperti apa sih takut akan Tuhan itu? Ini hal yang penting sekali, ya. Sebaliknya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, kita lihat ya. Nah, jadi apa yang maksudnya dengan takut akan Tuhan? Ya, bukan takut takut, bukan, ya. Tapi takut akan Tuhan itu artinya kita menghormati Tuhan. Ya, menjunjung tinggi Tuhan. Ya. Kita tunduk kepada Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Ya. Dan kita mau taat pada perintahnya. Ya. Itulah ciri orang berhikmat. Ya. Jadi menghormati Tuhan, ya. Walaupun dia sendiri, ya, dia tidak ada yang mengawasi, ya, seperti anak tadi, dia di luar negeri itu sendirian, nggak ada mamahnya yang melihat dia, ya, sehingga dia bisa melakukan apa saja semaunya, ya. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu, walaupun dia sendiri, dia takut akan Tuhan, dia menghormati Tuhan. Jadi kalau ada teman-teman yang menawari alkohol, yang mengajak bergaul dengan bebas, ya, itu tidak mudah untuk ikut, ya, karena dia berhikmat. Ya. Dia akan memikirkan, oh, ini sesuai nggak ya dengan kehendak Tuhan? Aku mau mengasihi Tuhan, aku menghormati Tuhan, ya, aku tidak mau ikut hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini ciri orang berhikmat. Nah, sebaliknya, orang yang bodoh, ya. Jadi orang bodoh itu nggak mau belajar, nggak mau bergaul dengan Tuhan. Ya, malahan menghina. Ya, mungkin kamu pernah ketemu orang-orang yang menghina hikmat, menghina didikan, ya, menghina takut akan Tuhan. Ya, ngapain sih lu ke gereja? Ya, ngapain sih baca Alkitab? Aduh, kuno amat, misalnya gitu. Ya, itu orang bodoh, ya, karena dia menghina hikmat dan menghina didikan, tidak mau, ya. Nah, jadi kesimpulannya dalam hidup ini apa sih yang kalian kejar? Ya, kalian kejar prestasi di sekolah, kepintaran, itu bagus, ya. Tetapi jangan lupa harus disertai juga dengan mengejar hikmat, ya. Nah, hikmat itu apa? Hikmat itu berasal dari takut akan Tuhan. Jadi selain ininya pintar, ya, kita juga harus punya hati, ya, yang takut akan Tuhan, sehingga membuat kita menjadi bijaksana, ya. Kita membuka hati kita, memberi waktu untuk beribadah dengan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita tidak menghina, ya,
persekutuan, tidak menghina doa, kita tidak menghina kebaktian. Ya, kita mau belajar menghina firman Tuhan, tidak. Kita mau saat teduh, ya, bukan sebagai supaya kita jadi diberi pahala, bukan, tetapi supaya kita kenal Tuhan, supaya kita mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Nah, kalau kita tidak berhikmat, untuk apa ya? Kita pintar, kita berbakat, ya, kita kaya, ya, kita populer, ya, kita cantik, ganteng, ya, seakan-akan kita memiliki segala-galanya. Ya. Nah, ketika badai datang, ya, tidak berdaya, ya, bahkan ada yang sampai bunuh diri, ya, seperti artis-artis ini, ya, artis-artis Korea, sedih sekali mendengarnya, ya, karena ketika mereka menghadapi masalah, ya, sudah memiliki segalanya, ya, tapi ketika mereka mendapatkan masalah keluarga, ya, ada masalah bullying dari netizen misalnya, ya, ada masalah pergaulan, ya, itu membuat mereka tidak berdaya. Ya, jadi kepintarannya, kepopulerannya, semua bakatnya nggak bisa mengatasi itu. Mereka merasa kesepian dan merasa tidak disayang, tidak punya siapa-siapa. Ya. Dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Nah, takut akan Tuhan akan membuat kamu bijaksana, ya, dalam memilih teman, ya. Jadi menghadapi pergaulan, ya, mengikuti tren, ya, ada tren-tren yang baru, ada media-media yang terus berkembang. Nah, coba kalau kamu punya hikmat, ya, yang berasal dari takut akan Tuhan, maka kamu bisa memilih yang ini, yang itu jangan, yang ini oke, yang ini jangan, ya. Lalu takut akan Tuhan akan membuat kamu menjadi tegar. Ya, orang hidup itu pasti ada masalah, ada badai dari sekolah, dari rumah, ya, orang tua kita bercerai misalnya, bertengkar, ya. Nah, kenapa kita bisa tegar? Karena kita punya Tuhan, ya, yang mengasihi kita, yang melindungi kita, yang punya rencana dalam hidup kita, yang akan menolong kita. Ya. Biasanya orang-orang yang depresi itu, yang tidak putus asa itu, ya, itu karena merasa sendiri, merasa tidak punya orang lain, tidak punya siapa-siapa. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberi jaminan, ya, bahwa Dia akan beserta dengan kita. Karena itu penting sekali, ya, kita membaca Alkitab, kita mempelajari firman Tuhan, ya, supaya kita mempunyai hati yang takut akan Tuhan, ya, mempunyai kepintaran dan juga hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, anak-anak-Mu yang masih kecil, yang remaja ini, agar kami bisa memilih yang baik. Karena kami mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Biarlah kami memberi waktu kami mengejar tidak saja kepintaran, tapi tolonglah kami juga untuk mengejar hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana firman Tuhan hari ini? Semua sudah paham kan? Sekarang udah ngerti ya apa yang dimaksud yang tadi kakak bilang sebelumnya, score versus value. Jangan lupa ya, firman Tuhannya sudah dipahami, harus juga diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita ya, seperti biasa.
karena kita belum bisa bertatap muka secara langsung, persembahannya boleh kalian masukkan ke amplop yang nanti boleh dititipkan ke orang tua atau ke pembina kalian. Nah, sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya, judulnya Bersyukur. Kita nyanyi sama-sama ya. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bela syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekarang yuk kita berdoa, sekalian doa persembahan, sekalian kita doa penutup ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan tolong berkati apa yang bisa kami berikan walaupun tidak banyak. Semoga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, terima kasih telah memberkati ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan, tolong berkati setiap kami supaya kami bisa menerapkan pesan dari firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali mengerjakan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, tolong berkati setiap kami. Dan karena pandemi ini, Tuhan, kami belum bisa tatap muka langsung dan kami juga belum bisa sekolah langsung tatap muka bersama teman-teman, guru-guru, dan orang-orang lain. Tuhan berkati ya Tuhan setiap kami supaya tetap semangat menjalankan aktivitas kami walaupun dari rumah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke deh, ibadah minggu ini sampai di sini aja ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.